Seperti saya bilang tadi bahwa bicara Sarolangun sama halnya seperti daerah Bungo, Tebo dan lain, ini Sarolangun boleh dikatakan ya memang cukup parah persoalan kerusakan lingkungan ini akibat penambangan emas secara liar ini yang biasa disebut dengan istilah peti ya. Nah, bagaimana upaya Pak Bupati? Walaupun hanya 2,5 tahun ini kan sebenarnya memang intinya kemauan pemimpin itu ke persoalan ini. Nah, kira-kira mungkin Pak Bupati punya cara yang lebih jitu, yang lebih masif dan bisa koordinasi dengan pihak-pihak keamanan di sana, atau seperti apa? Baik. Saudara sekalian, saat ini saya sedang berada di kediaman Pak Henrizal. Ya, betul. Beliau adalah pejabat Bupati Sarolangun yang baru saja dilantik oleh Pak Gubernur tanggal 22 Mei lalu. Siap, Pak. Berarti baru 8 hari Pak Bupati. Kurang lebih 8 hari. 8 hari. Jadi saya beruntung nih dapat kesempatan. 1 hari lalu saya bicara ngobrol dengan Pak Bupati Tebo, PJ Bupati Tebo, dan hari ini dengan PJ Bupati Sarolangun. Pak Bupati, mohon waktunya sebentar nih. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Bung Odori, saya sampai saat ini Mulai sibuk. Begitulah, Pak. Kebetulan ada di Jambi hari ini ya. Kebetulan Ada kegiatan apa tuh? Kegiatan tadi mengikuti rapat koordinasi bersama Dukcapil se-Sumatera, Pak. Gitu. Pak Bupati, Ya, siap. mungkin belum banyak masyarakat yang tahu ini. Yang namanya PJ Bupati kan tiba-tiba dilantik. Ya. Lain hal kalau proses melalui kampanye segala macam, itu pasti masyarakat udah kenal. Nah, mohon perkenalan dikit dulu, Baik. Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya Henrizal, itu dilahirkan itu 50 tahun yang lalu di desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, waktu itu Kabupaten Sarolangun Bangko. Ya, Kabupaten Sarko waktu itu ya. Ya. Terus saya menempuh pendidikan SD, yaitu SD 255 Sungai Abang. Ya. Terus SMP, saya sekolah di SMP Negeri 2 Sarolangun kelas 1. Terus setelah kelas 1 saya pindah ke Jambi, saya masuk ke SMP Negeri 11 Kota Jambi. Oh, SMP 11 Jambi ya. Nah, dari situ saya masuk SMA, tamat tahun 1990, terus saya melanjut ke pendidikan ke Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Peternakan. Tahun berapa selesai itu? Saya selesai masuk tahun 90, terus selesai pada tahun 1996. Oke. Nah, terus setelah itu saya mengikuti seleksi pegawai negeri sipil pada tahun 1997. Iya. Alhamdulillah saya diterima menjadi pegawai di Dinas Peternakan Sarolangun Bangko saat itu. Oh, mulai jadi pegawainya di Sarko ya? Betul, waktu itu saya di Sarolangun Penempatan Bangko, pertamanya di sana, Dinas di Peternakan. Dinas Peternakan Sarolangun Bangko. Kurang lebih 1 tahun saya di Sarolangun Bangko, saya pindah ke Kabupaten Sarolangun. Waktu itu tahun 2000 pemekaran Kabupaten Sarolangun dari Kabupaten Sarko menjadi Merangin dan Sarolangun. Nah, di Sarolangun saya termasuk orang yang awal, Pak. Iya. Awal mulainya itu ya? Awal mulai. 99 itu ya? Ya, 99 2000. Waktu itu pejabat bupatinya Pak Haji Muhammad Madel. Saat itu ada 9 orang, termasuk saya. Itu mengawali dimulainya pemerintah Kabupaten Sarolangun. Saya orang nomor 9, Pak. Iya. Ada Pak Madel, Bupati, Pak Hasan Besarun sebagai sekda. Iya. Nah, kurang lebih 1 tahun saya di situ. Pada tahun 2021 akhir, saya pindah ke Jambi, Pak. Oh, berarti 1 tahun cuman ya? Ya, 1 tahun lebih. Di Sarolangun saya pindah ke Jambi. Di Jambi saya kurang lebih di bagian kepegawaian itu 5 bulan. Setelah itu saya diangkat, dipercayakan oleh Pak Wali Kota saat itu Pak Arifin Manap, itu menjadi lurah di Kenali Besar, Pak. Oh, pernah jadi lurah Kenali Besar. Kenali Besar. Sini nih? Ya, lurah. pas deh. Kebetulan saya memperoleh tanah ini Pak kredit saat Waktu itu. masih jadi lurah? Jadi lurah. Nah, saat itu saya dapat beli tanah ini secara kredit. Berapa tahun jadi lurah tuh? Kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun ya? 4 tahun jadi lurah, saya pindah lagi ke Sarolangun. Saatnya Pak Habib balik lagi. menjadi Bupati Sarolangun. Terus saya di Sarolangun itu diangkat menjadi camat Kecamatan Cerminan Gedang. Cerminan Gedang. Camat pertama Cerminan Gedang itu waktu pemekaran kecamatan dari Kecamatan Limun, saya camat pertamanya. Saat itu saya dilantik Pak di ini Pak, di lapangan bola kaki Pak.
Belum ada kantor camat. Belum ada kantor camat, belum ada rumah dinas, belum ada kendaraan dinas, fasilitas sama sekali tidak ada, Pak. Ya, serba minim lah ya. Bukan minim lagi, Pak. Memang belum ada. Memang belum ada sama sekali. Tapi alhamdulillah berkat, bimbingan dari pimpinan terus bersama dengan masyarakat, alhamdulillah 3 hari saya jadi camat, alhamdulillah pelayanan terhadap masyarakat sana itu saya dilatih hari Jumat, Senin udah mulai kita pelayanan, Pak. Berkat dukungan daripada masyarakat dan kawan-kawan di sekitarnya berkat arahan dari pimpinan. Iya, iya, iya. Terus pada tahun 2011 bulan jadi camat di situ di CNG, saya pindah ke Kecamatan Batin 8, Pak. Batin 8. Arah ke perbatasan Merangin dengan Sorlangun. Nah, dari situ kurang lebih 3 tahun saya jadi camat itu saya pindah ke Jakarta, Pak. Oh, ya perwakilan. Nah, kantor perwakilan Jambi di sempat Jakarta. dulu ketemu. Nah, di Jakarta kurang lebih 2 tahun, Pak. 2 tahun di Jakarta, terus saya pindah lagi ke Jambi. Kepala perwakilan ya. Nah, perwakilan di Jakarta, terus pindah lagi ke Jambi menjadi Kepala Biro Ekonomi. Kurang lebih 2 tahun jadi Kepala Biro Ekonomi, terus saya pindah lagi ke dipercayakan menjadi Kepala Biro Humas, Pak. Biro Humas. Ya, saat itu saya kurang lebih 4 tahun di Biro Humas. Terus di akhir masa jabatan Pak HBA, saya termasuk yang kurang beruntung, Pak. Kurang beruntung saat itu saya tidak ada jabatan, kurang lebih 3 tahun 16 hari, Pak. Karena peralihan kepemimpinan. Ya biasa lah itu. Ya, itu biasa. Non-job dulu. Non-job dulu. Ya. Istirahat bukan non-job. Iya, istirahat dulu itu. Karena udah capek juga kan. Iya, iya. Terus pada tahun 2020, Pak, saya ngadu nasib, Pak, ke Tanjung Barat. Alhamdulillah saya dapat di situ diterima dan dipercayakan oleh Pak Bupati Pak Saprial saat itu menjadi sekwan, Pak. Oh, ngadu nasib maksudnya ikut tes di sana. Ikut lelang, Pak. Oh, ikut lelang jabatan. Di Tanjung Barat, alhamdulillah berhasil dipercayakan Pak Saprial saat itu Bupati, sehingga saya menjadi sekwan kurang lebih 2 tahun 26 hari. Sampai terakhir mau pindah ke Jambi katanya masih jabatan Masih itu? sekwan, Pak. Masih sekwan 2 tahun 26 hari, Pak. Iya. Nah, 26 hari pas saat tanggal 31 Januari 2022 saya dipercayakan oleh Pak Gubernur menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Iya. Jambi. Nah, baru berapa bulan nih jadi kepala BKD, langsung dilantik menjadi PJ Bupati. Ya, sebenarnya Pak, kalau PJ Bupati itu tidak pernah terpikir oleh saya. Iya, itu yang mau saya tanya tadi itu. Kebayang tidak sebelumnya ini tiba-tiba jadi PJ Bupati ini? Tidak pernah terpikirkan, Pak. Tidak pernah terpikir ya, tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang. Bakal dilantik pakai baju putih itu kan? Bagi saya saat itu, Pak, saya bisa pindah aja dari Tungkal ke Jambi itu sudah luar biasa. Iya. Artinya sudah lebih dari yang saya minta, Pak. Saya dapat pindah ke Jambi sudah alhamdulillah. Iya. Namun luar biasa, Pak. Luar biasa ketika sudah 4 bulan jadi Kepala Badan Kepegawaian, Pak Gubernur mempercayakan saya untuk menjadi PJ Bupati Sorlangun. Barangkali dengan pertimbangan segala hal saya itu merupakan daripada kewenangan Pak Gubernur. Saya dilantik. Ya tentu ada catatan-catatan prestasi, track record selama ini. Iya, Pak. Pak Bupati, saya panggil langsung Pak Bupati karena memang udah jadi Pak Bupati ini kan. Siapa? Tadi memang tidak terpikir, tidak pernah terbayang, apalagi direncanakan kan begitu. Apalagi usia masih muda, karir masih lama. Untuk bisa menjadi bupati itu sekarang kan bukan pekerjaan yang gampang. Iya, Pak. Ya kan? Harus mengikuti proses sedemikian panjang, biaya yang besar, diusung oleh partai gitu kan. Beli partai lagi gitu kan. Nah, ini lumayan lama. Iya, Pak. Setengah jabatan, lebih kurang kalau diperpanjang terus totalnya bisa 2,5 tahun kan? Ya, begitu, Pak. Iya, nah kita langsung saja ini. Ya, Pak. Walaupun Sarolangun adalah kampung halaman, ini kan kembali kampung halaman. Tentu ada sesuatu yang baru, yang harus dibenahi barangkali. Nah, kira-kira apa nih ketika hari-hari pertama kerja sebagai bupati di sana? Baik Pak Udori, terkait dengan saya sebagai putra daerah ditempatkan di Kabupaten Sorlangun, dipercayakan oleh Pak Gubernur. Tentu saya Pak sebagai putra daerah kepingin sekali Pak, kepingin sekali selama saya menjabat paling tidak Pak ada hal-hal baru atau inovasi baru lah yang nanti saya buat sesuai dengan baik itu kemampuan SDM dan kemampuan keuangan daerah. Iya, iya. Jadi ketika saya masuk Sorlangun, Bapak pun tahu bahwa Bupati, PJ Bupati ini itu tidaklah PJ Bupati yang dipilih oleh masyarakat. Sudah barang tentu kalau yang dipilih oleh masyarakat itu mempunyai visi-misi, Pak. Iya, iya. Ada visi-misi. Nah, di visi-misi itu kan ada janji terhadap masyarakat. Mungkin tahun pertama seperti ini, tahun kedua seperti ini, tahun ketiga seperti ini.
beda betul dengan kami yang dipercayakan menjadi penjabat bupati yang dilantik oleh, yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, dilantik oleh Pak Gubernur. Nah, terhadap itu tentunya kami Pak ada dasar, Pak. Ada dasar itu 5 prioritas program pembangunan. Apa itu yang pertama? Yang pertama, kita mau tidak mau siapapun bupati, siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahannya Pak, pasti menyiapkan infrastruktur dasar. Apa tuh? Infrastruktur dasar. Oh, infrastruktur dasar. Oke. Yang kedua Pak, pendidikan, sektor pendidikan. Yang ketiga, sektor kesehatan. Kesehatan. Yang keempat itu ketahanan pangan, Pak. Oke. Yang kelima itu tenaga kerjaan. Iya. Nah, barangkali dalam waktu yang singkat ini saya tidak punya program yang muluk-muluk Pak. Yang jelas terhadap pelayanan masyarakat Pak. Pelayanan kita kan pelayan Pak. Yang namanya pelayan masyarakat apapun bentuknya, baik itu di sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor sosial dan lain sebagainya, itu paling saya utamakan Pak. Iya. Karena secara umum masyarakat ini kan sering ngeluh Pak, terutama terhadap pelayanan kesehatan. Iya. Nah, artinya pelayanan itu prioritas utama. Itu dulu. Terus yang kedua, menyiapkan infrastruktur dasar Pak. Kita tahu bahwa Sorlangun itu Pak terletak di jalan lintas Sumatera yang letaknya sangat strategis. Dan itu setiap hari dilalui oleh berbagai, dari Sumatera Barat, dari Palembang, dari Jambi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kota kita dilewati, paling tidak ada kesan lah Pak. Nah, paling tidak dilihat. Wajah kota maksudnya? Wajah kota Pak, wajah kota. Ya, kira-kira apa nih bocorannya? Wajah kota seperti apa yang mau dibuat ini? paling tidak Pak bersih dulu Pak. Bersih dulu. Berarti selama ini kurang ya? Bukan kurang bersih Pak. Paling mungkin oleh karena memang kita terletak di situ, memang ya udah lama mungkin tidak diingatkan. Iya. Ke depan mari kita sama-sama yang lampunya kurang mencerminkan wajah kota Wajah sudah kota. kelihatan. Ada kelihatan. Padahal itu udah cantik kan, jalan Cantik. 2 jalur, cukup panjang ya. Kita meneruskan Pak. Kita meneruskan yang selama ini mungkin ada rusak kita perbaiki. Lampu jalan, Lampu taman-taman jalan, barangkali ya, barangkali, tugu atau segala segala macam. macam. Monumen-monumen lain diperbarui kali. Nah, terkait itu tentu kita perlu dana Pak. Iya. Dana. Nah, itu kapan? Berarti tahun depan. Kalau sekarang kan anggaran sudah berjalan. Ya. Jadi saya 2 hari yang lalu Pak sudah koordinasi dengan Kepala Dinas BLHD, terus Kepala Dinas PU, saya tanya, kondisi saat ini apa yang bisa kita perbuat? Beliau menyampaikan, ya ini. Nah, saya bilang, saya sampaikan, jangan menunggu lagi. Kalau memang sudah bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Dan sebatas kemampuan kita. Artinya kalau memang bola lampunya rusak, ya segera kita perbaiki. Kalau pohon-pohonnya udah panjang, udah ini ya kita tebang, kita potong. Paling tidak ada bentuknya untuk sementara dulu. Nah, terkait itu mungkin Pak, ke depan saya akan coba Pak. Saya akan coba gandeng CSR Pak. Oh, CSR. Perusahaan banyak di sana ya. Perusahaan banyak. Mudah-mudahan kawan-kawan dari perusahaan yang berinvestasi di Sorlangun itu berkeinginan ikut serta berpartisipasi dalam rangka mempercantik kota Sorlangun. Itu harapan saya. Mudah-mudahan mereka tidak berkeberatan. Itu sudah saya rencanakan, dalam waktu dekat ini akan ketemu bagaimana caranya. Kalau mau mengandalkan PBD, saya pikir berat ya. Dalam waktu dekat ini sulit. Berapa PBD Sorlangun? Utusan ini cuma 1,1 Pak. 1,1. Berapa? Artinya berat, ya. sudah berjalan APBD-nya. Paling tidak dalam waktu dekat ini kita bisa menggandeng melalui CSR tadi. Seperti contoh saya dosa jauh Pak. Saya kan pernah bekerja di Tanjung Barat Pak. Tanjung Barat itu ada beberapa kantor Pak, seperti kantor camat, puskesmas, itu digandeng oleh CSR, alhamdulillah selesai. Artinya dana APBD sudah berkurang untuk pos itu Pak. Bisa digunakan untuk lain. Nah, dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja Pak. Memang itu suatu kewajiban daripada investor untuk membantu memperhatikan masyarakat di sekitar perusahaan Pak. Itu sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu bisa atau tidak, ya kita jalani dulu Pak. Jelas saya sudah berencana seperti itu. Oke Pak Bupati, walaupun baru 1 minggu ya, atau 8 hari sampai hari ini, dan Pak Bupati kan memang orang sana. Dari selama ini yang pernah didengar, dan 1 minggu ini mungkin sudah ada dialog dengan tokoh masyarakat, apakah itu dengan teman-teman anggota legislatif. Hal yang paling mendesak untuk bisa dilakukan apa? Harapan mereka nih, tolong nih, ini mendesak sekali gitu.
Itu tadi Pak saya sampaikan bahwa wajah kota tadi. ada beberapa sektor Pak, seperti sektor pendidikan, Ya, sektor kalau itu memang udah kesehatan, rutin ya, itu yang udah sudah rutin. Nah kalau saya melihat sekarang ini kondisi itu tadi Pak, kota kita gelap, Kota gelap. gelap, Benar itu. Udah banyak memang cerita itu sampai. gelap. Nah, alhamdulillah. Apa karena memang listrik di sana jerpet? Nah, Enggak ya? Enggak juga Pak. Enggak juga ya? Artinya gini, memang bukan tidak diurus Pak. Iya, Barangkali iya. mungkin belum sampai belum, ke tahun belum ini. menjadi perhatian Belum serius ya. serius. Karena konsentrasinya kayak yang Ya, lain kali. kayak yang lain. Tapi jembatan sudah bagus, jembatan Betriknya udah warna-warni. Ya, alhamdulillah Pak. Nah, Cuma itu, tamannya sudah mulai gelap ya, lagi. itu tadi mungkin itu tadi Pak udah mulai lengah, mungkin Iya, nah, kita iya, ingatkan iya, kembali, iya, Pak. iya, iya, iya. Terus apa lagi Pak Bupati selain itu? Wajah kota tadi oke. Terus yang kedua saya tetap ke pelayanan Pak. Pelayanan. Pelayanan. A few moments later. Oke Pak Bupati, nah tadi selain dari wajah kota yang ingin kita coba poles lagi, nah kira-kira apa hal yang paling mendesak lagi nih? Terkait dengan pelayanan Pak. Pelayanan, Baik itu pelayanan terhadap Kesehatan, kependudukan, terus perizinan. Sekarang kan di mana-mana Pak kan sudah mulai didengung-dengungkan, bahkan sudah ada yang melaksanakan itu seperti mal pelayanan publik Pak. Tanjung Barat kota sudah, ya? Pak. Tanjung Barat sudah. Iya, iya. Kota, Kota sudah Pak. Hmm. Nah untuk di Provinsi Jambi saya lihat itu baru 2 Pak. Iya. Kota sama dengan Tanjung Barat. Nah kenapa itu kita prioritaskan? Masyarakat kita butuh pelayanan Pak. Iya. Dilayani gitu. Cepat, tepat, Tepat, biaya ringan. biaya ringan, tidak bertele-tele, Tidak ribet, selesai. ya, selesai. Jadi ketika masyarakat itu tidak banyak minta Pak, yang penting pelayanan dia maksimal. Iya, Begitu benar. juga di rumah sakit, di sekolah, segala macam. Itu memang saya utamakan. Mudah-mudahan Pak ke depan kalau memang diberikan kesempatan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, saya pikir itu target saya Pak. Oke. Paling tidak adalah yang saya buat ketika saya menjadi pejabat bupati Sarolangun. Oke Pak Bupati, saya ingin tanya ini bicara Sarolangun tidak terlepas dari persoalan lingkungan. Iya. Ya. Ya. Ancaman banjir setiap kali musim hujan, apalagi masalah tambang liar, tambang peti ya. Iya, Pak. Peti, tambang emas liar itu ya. Nah, tapi sebelum Pak Bupati jawab itu, saya ingin tanya sedikit lagi menyangkut masalah ekonomi masyarakat. Iya. Kita tahu bahwa dampak pandemi COVID-19 kemarin kan sangat luar biasa selama 2 tahun ini. Dan dampaknya itu sampai ke desa-desa, ke pelosok desa. Kira-kira upaya apa yang bisa untuk sementara ini Pak Bupati lakukan dulu untuk merangsang perekonomian masyarakatnya agar bisa bangkit kembali? Yang jelas Pak, 2 tahun ini itu bukan saja Sarolangun. Ya. Dimanapun semenjak pandemi Iya. itu luar biasa. Tingkat penghasilan masyarakat itu Jauh turun. Apalagi sawit Apalagi sekarang turun lagi. Sawit turun. Karet juga sudah turun. Karet juga sudah Nah, turun. ini kacau ini. Nah, itu kacau. Yang jelas Pak, Sarolangun itu memang daerahnya potensial sebenarnya. Iya. Potensial kebun sawit banyak, kebun Iya. karet banyak. Mayoritas itu andalan Nah. mereka, sawit dan karet. Nah, sementara kondisi yang ada sekarang ini kadang harga sawit turun, kadang harga itu berfluktuasi lah Pak, tergantung dengan permintaan, Ya. tergantung dengan pasar dunia. Kalau begitu. Yang jelas kita Pak terhadap masyarakat itu kita harus siapkan fasilitas Pak. Fasilitas artinya kalau di bidang pertanian mereka butuh benih, ya kita siapkan benih Pak. Ketika mereka memang butuh bantuan modal bergulir, barangkali kalau kami ini kan tidak punya ini Pak, tidak punya artinya RPJMD. Saya akan lihat nanti, saya ketemu dengan Kepala Bapeda, saya lihat di RPJMD-nya bantuan terhadap masyarakat yang secara langsung itu apa? Ya, Apakah ada modal bergulir, apakah ada pinjaman langsung, segala macam itu nanti saya lihat dulu Pak. Jelas ke depan ini saya akan pelajari dulu Pak, apa-apa yang bentuknya bantuan terhadap masyarakat, baik itu secara bergulir, baik itu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, yang intinya untuk menopang Pak, menopang perekonomian masyarakat. Artinya adalah upaya ke situ Iya, ada ya. benar Pak. Cuman itu tadi saya bilang tuh, apapun kondisinya kita tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Iya. Maksud hati memeluk gunung Pak, apa daya Apa daya tangan tak sampai. Tapi tetap harus optimis Pak Siap, Bupati. siap, Pak, siap. Karena masyarakat kita sekarang memang sangat memprihatinkan. Iya, iya. Harga sawit kembali anjlok. Kemudian karet juga Iya. sudah lama tertidur seperti itu kan. Iya. Jadi memang harus ada upaya-upaya cerdas dari pemimpin kita. Apalagi Pak Bupati kan orang muda ini kan. Iya. Oke Pak Bupati, ini terakhir ini. Ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bicara Sarolangun sama halnya seperti daerah Bungo, Tebo dan lain,
Ini Sarolangun boleh dikatakan ya memang cukup parah persoalan kerusakan lingkungan ini akibat penambangan emas secara liar ini, yang biasa disebut dengan istilah peti ya. Nah, bagaimana upaya Pak Bupati? Walaupun hanya 2,5 tahun ini kan sebenarnya memang intinya kemauan pemimpin itu ke persoalannya ini kan. Nah, kira-kira mungkin Pak Bupati punya cara yang lebih jitu, yang lebih masif dan bisa koordinasi dengan pihak-pihak keamanan di sana, atau seperti apa? Baik Pak Udori, saya di Camat Pak, CNG itu. Oh itu iya, sudah karena dapat pernah di sana ya. 2006 itu sudah mulai Pak. Wilayah Limun sama Batangasai. Limun, Batangasai, CNG itu sudah Pak. Tapi tidak seperti sekarang ini. Artinya dulu hanya menggunakan mesin-mesin dompeng kecil. Nah, sekarang udah pakai sudah alat berat. Nah, artinya permasalahan itu sudah sangat kronis Pak. Iya. Sudah sangat kronis, bukannya semakin hari semakin berkurang, malah semakin bertambah. Iya. Nah, paling tidak Pak, dalam waktu dekat ini saya akan berkoordinasi dulu Pak, koordinasi dengan unsur Forkompinda. Ya, kalaulah memang tidak seluruhnya kita bisa atasi, paling tidak sedikit. Sedikit dengan cara barangkali pendekatan persuasif segala macam terhadap masyarakat. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu kalau bisa bukan kalau bisa Pak, harus bisa. Yang harus ini harus makin bisa rusak kan. Harus bisa, ya paling tidak itu mengurangi lah Pak, mengurangi Iya. daripada aktivitas seperti itu sendiri dengan cara persuasif. Seperti itu yang lebih baik. Iya. Dengan mengalihkan mereka untuk kegiatan yang lain Pak, seperti saya sampaikan tadi. Sekarang kan saya lihat Pak, kita lihat sendiri bahwa lahan pertanian, lahan perkebunan sudah alih fungsi untuk peti Pak. Itu. Dan hancur. Dan hancur. Memang saat ini luar biasa hasilnya bagi mereka. Tapi anak cucu kita ke depan itu sudah tidak lagi Pak. Betul. Lahan sudah tidak ada lagi untuk berkebun. Adapun lahannya sudah tidak produktif lagi. Benar. Karena unsur hara daripada akibat dari penanganan peti itu sudah habis Pak. Habis. Yang timbul hanya tinggal bebatuan. Batuan. Rusak sekali Pak. Ya paling Alur tidak. sungai pun jadi hancur. Nah paling tidak nanti ya secara perlahan-lahan kita berkoordinasi menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu tidak akan menguntungkan untuk anak cucu kita Pak. Oke. Nah, Kira-kira sepengetahuan Pak Bupati ini, karena juga dulu sudah lama jadi camat di sana ya. Persoalannya apa sehingga sampai seperti itu? Dan bertahan sampai sekarang, bahkan semakin besar semakin luas. Kalau saya melihat Pak itu hanya memikirkan Kepentingan sesaat. kepentingan sesaat Pak. Karena untungnya besar. Untungnya besar. Jadi begini Pak, kalau mereka menanam padi, lahan pertanian, perlu nunggu waktu minimal 3 bulan. Iya. Itu pun nanti setelah panen belum tentu hasilnya dapat dipasarkan dengan harga yang baik. Nah, ketika ini hari ini mereka bekerja, besok kalau memang ada rezekinya Pak, luar biasa Pak. Iya. Nah, sehingga itu sektor menjanjikan sekali. Mereka Iya. tertarik dengan itu. Iya. Tapi mereka lupa Iya. bahwa akibat Apa yang dilakukan dampak itu daripada kegiatan itu sangat sekali berpengaruh terhadap lingkungan. Ya, ya itu kan dampak ekonominya terhadap mereka, atau keuntungannya akan berlipat ganda segala macam gitu. Tapi kenapa persoalan ini makin terus bertambah dari tahun ke tahun? Ini kan ada sesuatu mungkin Ya, itu tadi, dari pemimpin-pemimpin daerah gitu kan. itu tadi Pak, saya Kemauan. masyarakat itu sudah Memang tidak bisa dilarang atau bagaimana? Hukum tidak bisa bicara. saya pikir itu banyak yang terlibat. Banyak faktor ya? Banyak faktor Pak, banyak faktor. Apapun bentuknya, kalau memang masyarakatnya menyadari bahwa apa yang dilakukan itu akan berdampak terhadap lingkungan dan berdampak terhadap anak cucu kita ke depan, pasti mereka tidak mau. Nah, barangkali itu yang belum terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, dan hasilnya pun sangat menjanjikan. Iya. Walaupun mereka sadar itu adalah pekerjaan ilegal sebenarnya, sadar. melawan hukum. Melawan Tapi hukum. karena ini memang menjanjikan hasil lebih besar. Nah, itu Iya. Cuman ke depan hancur. hancur Pak. Oke Pak Bupati, bicara masalah itu tidak habis-habisnya kita tambah ruwet ini. Pak Bupati sepertinya waktunya juga sangat terbatas. Pak Bupati, terima kasih atas waktunya, telah diberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bicara lagi nih. Siapa? Bisa diskusi lagi, bisa sharing lagi, informasi yang lebih baik lagi demi kemajuan Kabupaten Sarolangun. Baik Pak, makasih. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Henrizal, pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun yang baru 8 hari.
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terutama bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun. Bila Anda suka dengan video ini silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.